warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nengsan Maslia dengan NIM 2402692. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi gerak parabola. Oke, selanjutnya eh, saya akan menjelaskan menjadi 3 bab. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, peta konsep, pembahasan materi, dan yang bab ketiga itu atau yang bab terakhir yaitu kesimpulan. Nah, latar belakang dari gerak parabola ini itu pertama kita merujuk pada kinematika. Kinematika merupakan cabang fisika yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab terjadinya gerak tersebut. Nah, salah satu bentuk gerak yang dipelajari dalam kinematika adalah gerak dua dimensi, di mana gerak dua dimensi ini tuh eh, lintasan bendanya itu dianalisis melalui komponen horizontal dan vertikalnya. Nah, dalam gerak dua dimensi, kecepatan dan perpindahan bendanya itu biasanya diuraikan menjadi dua sumbu koordinat yang saling tegak lurus untuk memudahkan analisis secara matematis. Nah, salah satu bentuk nyata dari gerak dua dimensi yaitu gerak parabola yang, banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gerak ini tuh terjadi ketika sebuah benda dilemparkan dengan kecepatan awal tertentu yang membentuk sudut terhadap bidang horizontal dan bergerak di bawah pengaruh, percepatan gravitasi. Nah, hasilnya itu benda itu menempuh, lintasan yang berbentuk, parabola. Nah, selanjutnya ada capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran yaitu menganalisis gerak dua dimensi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar gerak parabola, hubungan komponen gerak horizontal dan vertikal berdasarkan hasil diskusi kelas. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis gerak horizontal dan vertikal. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan besaran-besaran fisika yang terlibat pada gerak parabola melalui pengamatan gambar. Yang keempat, peserta didik mampu memecahkan soal-soal gerak parabola berdasarkan pemahaman konsep dan perhitungan. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan pengaruh sudut dan kecepatan awal terhadap lintasan, ketinggian maksimum, waktu tempuh, dan jangkauan horizontal pada gerak parabola. Yang keenam, peserta didik dapat mengaitkan konsep gerak parabola dengan fenomena sehari-hari melalui diskusi kelas. Selanjutnya, ada materi esensial. Yang pertama, ada gerak parabola. Yang kedua, besaran fisika dalam gerak parabola. Yang ketiga, analisis gerak horizontal dan vertikal. Yang keempat, pengaruh sudut lemparan dan kecepatan awal pada gerak parabola. Yang kelima, ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun peta konsepnya, yaitu yang diawali dengan gerak dua dimensi. Nah, salah satu gerak dari dua dimensi itu adalah gerak parabola yang meliputi analisis gerak parabola, besaran fisis gerak parabola, pengaruh sudut dan kecepatan awal pada gerak parabola, dan juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan seterusnya. Selanjutnya ada pembahasan materi. Nah, sebelum ke inti, ada sebuah pertanyaan nih. eh, Apakah kalian tahu perbedaan antara gerak satu dimensi dan gerak dua dimensi? Untuk menjawab itu, jadi perbedaan antara gerak satu dimensi dan gerak dua dimensi ini tuh terletak pada arahnya atau pada sumbunya. Nah, pada gerak satu dimensi adalah gerak benda yang hanya terjadi pada satu arah saja. Contohnya, ketika gerak yang hanya terjadi pada sumbu X horizontal berupa gerak lurus, atau kita sudah mempelajari ya mengenai gerak lurus pada sumbu horizontal. Ya, gerak lurus beraturan. Nah, eh, adapun pada sumbu iya ya atau vertikal seperti gerak jatuh bebas.
atau sering juga disebut sebagai gerak vertikal. Nah, sedangkan gerak dua dimensi itu adalah gerak benda yang terjadi pada dua arah sekaligus, secara bersamaan gitu, yaitu pada sumbu X horizontal dan juga sumbu Y vertikal. Nah, contohnya itu, adalah gerak parabola sendiri. Nah, pada benda yang dilemparkan, ke udara. Selanjutnya kita, eee, ada pertanyaan lagi nih. Jadi, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana bola yang dilempar ke atas bergerak di udara? Kalian suka memperhatikan nggak? Soalnya ini sangat melekat gitu dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, saya akan memperlihatkan contoh fenomena dari, bola yang dilempar ke atas atau, bergerak di udara. Nah, ini ada 2 contoh fenomena, kita lihat ya. Ini pada permainan bola voli ketika kita passing bawah. Nah, bisa dilihat ya lintasannya seperti apa. Nah, untuk fenomena yang kedua pada saat, ah, bola ditendang ya. Nah, permainan sepak bola. Ini sangat melekat banget ya dengan kehidupan sehari-hari kita, apalagi kita, eee, pembelajaran olahraga gitu ya. Nah, ini adalah, kedua contoh dari, gerak parabola. Bisa dilihat juga ya lintasannya itu seperti apa, ya lintasannya melengkung ya. Nah, itu adalah, contoh nyata gitu, yang melekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita mengenai gerak parabola. Nah, jadi apa itu gerak parabola? Nah, gerak parabola atau sering disebut juga sebagai gerak peluru merupakan gerak dengan lintasan berbentuk parabola dan juga merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu X horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y vertikal. Selanjutnya itu ada karakteristik dari gerak parabola tersendiri. Yang pertama itu lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Nah, yang kedua itu tersusun dari dua gerakan sekaligus yaitu horizontal berupa GLB dan vertikal berupa GLBB. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh gravitasi yang menyebabkan kecepatan vertikalnya itu berkurang saat benda naik menjadi Eee, kecepatan vertikalnya itu berkurang pada saat bendanya naik. Tetapi, ketika di titik puncaknya itu, kecepatan vertikalnya itu menjadi nol dan bertambah saat, bendanya turun. Nah, lalu yang keempat itu memiliki kecepatan awal. Selanjutnya kita analisis gerak parabola, di mana kita melemparkan sebuah bola pada posisi A dengan kecepatan v0, yaitu kecepatan awalnya v0, maka lintasannya itu akan berupa gerak parabola, yaitu berupa parabola atau melengkung. Nah, lalu kita bisa memproyeksikan v0 ini terhadap sumbu X, maka akan didapatkan v0X, dan untuk pada sumbu Y, maka akan didapatkan v0Y, dengan sudut elevasinya itu berupa theta. Nah, ketika, bolanya itu bergerak pada posisi B, nah dengan kecepatan v, maka akan kita proyeksikan lagi untuk, terhadap sumbu X, yaitu menjadi Vx, pada sumbu Y menjadi Vy. Nah, ketika bendanya itu bergerak lagi dan mencapai di titik C, yaitu pada ketinggian maksimum atau bolanya itu berhenti sejenak, maka, kecepatannya itu V akan sama dengan kecepatan pada sumbu X, yaitu Vx. Jadi V sama dengan Vx. Nah, untuk sumbu Y, Vy-nya itu akan senilai nol, karena bolanya itu berhenti sejenak pada ketinggian maksimum ini. Nah, selanjutnya ketika bola bergerak turun nih, nah bolanya itu memiliki kecepatan V. Nah, kita proyeksikan lagi menjadi, pada sumbu X menjadi Vx, pada sumbu Y menjadi Vy. Nah, selanjutnya kita turun lagi nih bolanya pada, posisi terakhir atau posisi bendanya itu jatuh, maka akan didapatkan, dengan kecepatan V dengan diproyeksikan terhadap sumbu
X menjadi Vx dan sumbu Y menjadi Vy dengan sudut, elevasi tertentu dengan θ. Nah, eee, pada analisis gerak parabola ini juga, pada sumbu X itu kan berupa GLB, yaitu kecepatannya konstan. Nah, tapi untuk, sumbu Y yaitu GLBB eee, percepatannya itu, senilai dengan minus G yang arahnya itu selalu ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang besaran-besaran gerak parabola. Nah, yang pertama itu ada kecepatan awal, kecepatan awal. Nah, di posisi A ini. Nah, kecepatan awal V0 kita proyeksikan terhadap sumbu X yaitu menjadi V0 X. V0 X sama dengan V0 cos theta. Kenapa cos theta? Karena sudutnya itu berada di samping V0 X. Nah, lalu kita proyeksikan juga kepada sumbu Y menjadi V0 Y sama dengan V0 sin theta. Sin theta, kenapa sin theta? Karena sudutnya itu berada di seberang atau di depan. Nah, selanjutnya itu untuk besaran kecepatan awal. Selanjutnya ada kecepatan sesaat pada sumbu X. Nah, pada sumbu X pada ini, kondisi di titik B ini, eee, Vx-nya itu sama dengan V0 X. Kenapa sama dengan V0 X? Karena, eee, tadi kan sudah dibilangkan ya bahwa, eee, kecepatan di sumbu X itu konstan karena GLB. Nah, jadi, perumusannya itu pada sumbu X itu menjadi V0 cos theta. Nah, untuk sumbu Y sama dengan, menggunakan rumus dari GLBB yaitu V sama dengan V0 dikurangi AT. Nah, kita ubah simbolnya menjadi VY sama dengan V0Y dikurangi GT karena percepatannya itu berupa percepatan gravitasi. Nah, lalu VY-nya sama dengan V0 sin A theta dikurangi GT. Nah, ini untuk perumusan di sumbu X, di sumbu Y. Nah, lalu selanjutnya ada besar kecepatan V. Besar kecepatan rumusannya menggunakan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, itu adalah besaran dari kecepatan sesaat. Nah, selanjutnya kita akan mencari besaran posisi. Nah, pada sumbu X, nah, pada sumbu X itu kan GLB, maka kecepatannya itu konstan dan juga perumusan dari mencari posisi itu kan S sama dengan V kali T, maka kita ubah simbolnya menjadi X sama dengan V0 X dikali T. Jadi menjadi X sama dengan V0 cos theta dikali T. Nah, ini untuk perumusan di sumbu X. Nah, untuk sumbu Y, karena sumbu Y itu GLBB, maka kita menggunakan rumus GLBB yaitu Y sama dengan V dikali T dikurangi setengah AT kuadrat. Karena A-nya berupa percepatan gravitasi, kita rubah menjadi G. Dan juga V0-nya kita rubah menjadi V0Y. Nah, jadi perumusannya itu menjadi Y sama dengan V0 sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, maka didapatkan posisi untuk di sumbu Y seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari besaran waktu mencapai titik tertinggi. Nah, pada saat benda mencapai titik tertinggi, komponen kecepatan vertikalnya itu sama dengan nol, tetapi komponen kecepatan horizontalnya itu tidak sama dengan nol. Maka pertama-tama kita menggunakan rumus yang kecepatan saat yang sudah kita dapatkan yaitu VE sama dengan V0 sin theta dikurangi GT. Nah, VE-nya kita substitusikan sama dengan nol, maka didapatkan V0 sin theta dikurangi GT. Nah, karena kita pindah ruaskan GT ini menjadi GT sama dengan V0 sin theta. Nah, karena kita mencari T max, maka T max sama dengan V0 sin theta dibagi dengan G dengan T adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, lalu jika persamaan T max ini disubstitusikan ke komponen jarak vertikal, maka akan mendapatkan H max atau Y max, yaitu ketinggian atau posisi maksimum bolanya. Nah, kita menggunakan perumusan yang ini, V0Y dikali T dikurangi setengah GT
kuadrat. Maka akan, T-nya dimasukkan yang sudah didapatkan yang T max ini dimasukkan pada persamaan ini, maka didapatkan Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dikurangi 2G. Ini adalah perumusan dari waktu mencapai titik tinggi T max dan juga H max, posisi ketinggian, dari bolanya. Nah, selanjutnya kita mencari waktu selama di udara. Pada saat benda menyentuh tanah, misalnya di titik E, posisi vertikal benda adalah 0, Y-nya sama dengan 0. Maka pada posisi ini, jadi ketinggian di sumbu Y-nya itu nggak ada. Jadi kita menggunakan rumus posisi yang di sumbu Y sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Dengan Y sama dengan 0, kita substitusikan kita dapatkan, waktunya itu menjadi T selama di udara sama dengan 2V0 sin alfa dibagi G. Nah, ini adalah, perumusan dari waktu selama di udara. Selanjutnya, yaitu ada jarak terjauh. Jarak terjauh menggunakan rumus, X sama dengan V0 cos alfa dikali T. Nah, X max sama dengan V0 cos alfa dikali T-nya, yaitu selama di udara yang barusan kita dapatkan, yaitu 2V0 sin alfa dibagi G. Nah, kita dapatkan X max sama dengan V0 kuadrat dikali 2 sin alfa cos alfa dibagi G. Dengan 2 sin alfa cos alfa sama dengan 2 sin 2 alfa. X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G. Ini adalah jarak terjauh. Nah, selanjutnya itu ada persamaan sudut elevasi. Nah, persamaannya itu tan theta sama dengan V0Y sin theta dibagi V0X cos theta. Theta sama dengan tan inverse dari V0Y sin theta dibagi V0X cos theta. Nah, perumusan ini tuh bisa digunakan pada saat jika di pertanyaannya itu disuruh untuk mencari sudut elevasi. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal. Yang pertama itu sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per second dan sudut elevasinya 30 derajat. Nah, jika percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per second, tentukan A, kecepatan bola setelah 1 detik, B, posisi bola setelah 1 detik. Nah, kita cari yang diketahuinya dulu, yaitu yang sudah diketahuinya itu sama dengan V0 20 meter per second, alfanya 30 derajat, G-nya 10 meter per second, T-nya ada 1 second. Nah, untuk mencari yang pertama itu ada A, menghitung kecepatan bola setelah 1 detik. Nah, kecepatan horizontal yaitu Vx sama dengan V0 cos alpha sama dengan persamaan ini kita dapatkan Vx sama dengan 10 akar 3 meter per second untuk kecepatan horizontal. Dan untuk kecepatan vertikalnya kita menggunakan persamaan VY sama dengan V0 sin alpha dikurangi GT. Nah, kita mendapatkan hasilnya VY sama dengan 0 meter per second. Nah, untuk besaran kecepatan totalnya dari yang sudah didapatkan ya dari yang kecepatan X-nya 10 akar 3 dan juga kecepatan Y-nya 0 meter per second, kita substitusikan kepada persamaan ini, maka akan didapatkan V-nya sama dengan 10 akar 3 meter per second. Jadi, besar kecepatan bola setelah 1 detik adalah 10 akar 3 meter per second. Selanjutnya, untuk menghitung bagian B, yaitu menghitung posisi bola setelah 1 detik, yaitu dengan menggunakan rumus untuk horizontal, yaitu X sama dengan V0 cos alpha dikali T. Dan didapatkan hasilnya X sama dengan 10 akar 3 meter. Nah, untuk posisi vertikalnya, berumus Y sama dengan V0 sin alpha dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Dan didapatkan hasilnya Y sama dengan 5 meter. Jadi, posisi bola setelah 1 detik adalah 10 akar 3 meter pada sumbu horizontal dan juga 5 meter pada sumbu vertikal. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dan kecepatan awalnya itu 60 meter per second. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, hitunglah A, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, B, ketinggian maksimumnya, C, lama peluru di udara, D, jarak terjauh yang dapat dicapai. Nah, dengan kita analisis yang diketahuinya, yaitu T sama dengan 30 derajat, P0 60 meter per second, G-nya 10 meter per second kuadrat. Kita cari bagian A-nya dulu, yaitu T maksimum sama dengan menggunakan perumusan V0 sin theta dibagi T.
didapatkan hasilnya yaitu 3 second. Lalu untuk penomoran yang nomor B yaitu ketinggian maksimum dengan rumusan V0 sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat, maka didapatkan hasilnya itu 45 meter. Nah, untuk waktu selama di udara sama dengan 2 V0 sin theta dibagi G, maka didapatkan hasilnya 6 second. Dan untuk posisi maksimumnya yaitu V0 kuadrat sin 2 theta dibagi G, maka didapatkan hasilnya 180 akar 3 meter. Nah, selanjutnya ada pengaruh sudut dan kecepatan awal pada gerak parabola. Nah, pada gerak parabola, jangkauan dan bentuk lintasan dipengaruhi oleh kecepatan awal dan sudut lemparan. Kecepatan awal terbagi menjadi komponen horizontal yang menentukan jangkauan dan komponen vertikal yang menentukan ketinggian maksimum serta waktu tempuh. Jika ketinggian awal dan akhir sama, jangkauan paling jauh terjadi pada sudut lemparan sekitar 45 derajat karena pembagian kedua komponen kecepatannya itu seimbang. Nah, sudut lemparan yang lebih besar membuat benda bergerak lebih tinggi dan lebih lama di udara. Tetapi jangkauannya itu lebih pendek, sedangkan sudut yang lebih kecil menghasilkan lintasan lebih datar dengan waktu tempuh lebih singkat dan jangkauan yang lebih pendek juga. Nah, selanjutnya ada penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu ada yang pertama itu benda yang bergerak dengan sudut elevasi tertentu yang mencapai sumbu Y dan kemudian turun kembali. Nah, ini adalah contoh penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai dalam olahraga ya. Ini ada contoh video mengenai permainan bola basket. Nah, kita bisa lihat ya lintasannya yang bergerak dengan sudut elevasi dengan sudut tertentu. Nah, dengan lalu mencapai ketinggiannya dan kemudian turun kembali. Nah, itu adalah salah satu dari contoh penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Yang sebelumnya juga kita sudah mendapatkan ya contohnya seperti bola yang ditendang pada permainan sepak bola dan juga pada permainan bola voli yang tadi di awal-awal yang sudah saya tunjukkan. Nah, selanjutnya itu ada benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu dengan memiliki kecepatan awal. Contohnya itu ada pada rudal yang dijatuhkan oleh pesawat pada ketinggian tertentu. Nah, ini itu salah satu juga dari contoh penerapan gerak parabola, atau enggak kita melemparkan sesuatu dari ketinggian tertentu atau kita melemparkan sesuatu dari gedung ke bawah. Nah, itu bisa merupakan penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Oke, kita sudah di penghujung materi, yaitu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu gerak parabola atau sering juga disebut dengan gerak peluru merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan pada sumbu X dan juga gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y, di mana pada sumbu Y ini tuh karena dipengaruhi percepatan gravitasi, dan untuk sumbu X tadi itu GLB kecepatannya itu konstan. Nah, untuk ciri-cirinya itu ada lintasan bendanya berupa parabola, lalu memiliki kecepatan awal, terus perpaduan dari dua jenis gerak lurus yaitu GLB pada sumbu X dan juga GLBB pada sumbu Y secara bersamaan. Itu adalah salah satu merupakan ciri-ciri dari karakteristik. Oh iya, dan juga gravitasi ya. Gravitasi di mana gerak parabola ini tuh dipengaruhi oleh gravitasi juga yang membuat bolanya itu melengkung. Nah, lalu besaran-besarannya tadi ada kecepatan awal, terus kecepatan saat, lalu ada posisi juga, lalu ada waktu besaran istimewa ya dari waktu mencapai
ketinggian maksimum, terus ada ketinggian maksimumnya juga, besaran ketinggian maksimum, lalu ada besaran waktu selama di udara, lalu ada jarak selama jarak tempuh yang dari titik awal sampai ke titik akhir bola itu jatuh. Nah, lalu ada pada gerak parabola juga yang memengaruhi pada jangkauan, jauhnya jangkauan itu pada jangkauan itu benda pada sumbu X dan titik puncak yang dapat dicapai benda pada sumbu Y adalah kecepatan benda dan sudut elevasi. Nah, contoh juga dari gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari yang barusan kita sudah lihat juga ya, fenomena-fenomena yang saya tunjukkan juga secara video gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh dari gerak parabola seperti bola basket, permainan bola basket, permainan bola voli atau permainan sepak bola, dan juga kita melemparkan sesuatu dari ketinggian tertentu. Nah, itu adalah beberapa contoh dari gerak parabola. Nah, sudah cukup sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau saya berbicaranya belibet atau apapun itu, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.